dengan judul Pengaruh Lingkungan Belajar dan Perhatian Orang Tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Penulis dari penelitian ini yaitu Nadia Ulul Asmi pada tahun 2020 dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen dari penelitian ini. Komponen yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pentingnya pendidikan, rendahnya hasil belajar, dikarenakan faktor lingkungan sekolah yang kurang mendukung serta orang tua yang sibuk sehingga perhatian terhadap anak rendah. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, yaitu keterbatasan fasilitas sekolah, metode mengajar yang kurang bervariasi, sumber belajar yang terbatas, serta perhatian orang tua rendah dan banyak siswa yang belum menguasai operasi hitung dasar. Yang ketiga yaitu pembatasan masalah, yaitu fokus pada lingkungan belajar di sekolah dan perhatian orang tua. Hasil dari belajar yang diukur adalah nilai pas matematika kelas 5 semester gasal. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar, perhatian orang tua terhadap hasil belajar, serta pengaruh keduanya secara simultan. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kedua variabel. Yang selanjutnya yaitu komponen tentang manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu teoritis, kontribusi pada ilmu pendidikan, dan praktis yaitu untuk guru, sekolah, dan peneliti. Kuantitatif disebut ex post facto karena peneliti tidak memberi perlakuan langsung kepada responden, melainkan meneliti hubungan sebab akibat dari variabel bebas, yaitu lingkungan belajar dan perhatian orang tua terhadap variabel terikat, yaitu hasil belajar matematika. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor eksternal tersebut mempengaruhi capaian akademik siswa. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDS Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Adapun waktu penelitian berlangsung pada semester gasal tahun pelajaran 2019-2020 yang mencakup tahap persiapan, uji coba instrumen, pelaksanaan pengumpulan data, sampai analisis dan penyusunan laporan penelitian. Yang ketiga, prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan, menyusun proposal penelitian, membuat instrumen penelitian, melakukan validasi instrumen, uji coba instrumen pada sampel kecil, menguji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, menyebarkan angket kepada siswa dan orang tua, melakukan wawancara dengan guru maupun orang tua sebagai data tambahan, mengumpulkan data dokumentasi berupa nilai penilaian akhir
akhirnya, mengolah data menggunakan analisis statistik, menguji hipotesis dengan regresi sederhana maupun ganda, menyusun laporan penelitian. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SDN Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan jumlah 288 siswa. Sampel yang diambil berjumlah 168 siswa. Ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 5%. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling sehingga semua siswa memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebas X1 lingkungan belajar di sekolah, X2 perhatian orang tua. Sementara variabel terikatnya hasil belajar matematika siswa kelas 5 yang diukur melalui nilai IPAS. Yang keenam, definisi operasional variabel. X1 kondisi fisik, sosial, dan akademik di sekolah meliputi sarana prasarana, suasana kelas, interaksi guru siswa, serta fasilitas pendukung belajar. X2 dukungan orang tua berupa pendampingan, motivasi, pengawasan belajar, serta menyediakan fasilitas yang hasil belajar. Y. Nilai PAS Matematika semester gasal tahun pelajaran 2019-2020. Data penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa skor angket dan nilai PAS. Sumber data terdiri dari angket siswa dan wawancara guru, dan dokumentasi nilai PAS dan data siswa. Teknik pengumpulan data yang pertama, angket, menggunakan skala Likert 4 poin, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Wawancara dengan pedoman tidak terstruktur kepada guru dan orang tua untuk memperkuat hasil angket. Dokumentasi berupa nilai PAS matematika siswa. Instrumen penelitian ini yang utama adalah angket. Yang pertama, uji validitas dilakukan dengan korelasi produk momen person. Yang kedua, uji reliabilitas menggunakan Cronbach-Alpha. Hasilnya, semua butir angket dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis statistik deskriptif menghitung mean, median, modus distribusi frekuensi, serta kategori tinggi, sedang, rendah. Selanjutnya, uji prasyarat analisis. Uji normalitas dengan uji normalitas, uji internitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, uji hipotesis. Regresi sederhana menguji pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Regresi ganda menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan. Koefisien determinasinya melihat kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji T dengan uji F untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel.